Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Kemudian salawat beriring salam tiada henti-hentinya semoga Allah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Pertama sekali, marilah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendesimasikan pembahasan modul 14 budaya positif. Kemudian terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman Bapak dan Ibu guru di SD 10 Kupang Pipi yang telah bersedia hadir untuk saling berkolaborasi dalam pembahasan budaya positif yang telah saya dapatkan pada modul 14 dalam program calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Agam. Lanjut boleh ini? Baiklah. Pada modul ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan kita terapkan nantinya di SD 10 Kupang Pipi. Dan selamat datang untuk guru semuanya, guru Bapak guru hebat SD 10 Kupang Pipi. Mari kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita dan kita cintai ini. Baiklah, pada modul 14 ini konsep utama modul budaya positif yang akan kita jabarkan itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu guru ada yang mengetahui apa itu pengertian budaya positif. Ada pernah mendengar atau mengetahui sebelumnya? Apa itu? Bisa Pendidikan terlalu paham. Budaya positif, budaya yang mengangkat sikap-sikap anak yang bagus, yang bernilai positif. Ya boleh nih. Mungkin ada yang lainnya Bapak Ibu guru? Sama, oke. Nah, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari budaya positif. Nah, dalam poin kita dalam mengembangkan budaya positif di sekolah adalah salah satu sarana dalam menanamkan budaya positif dan guru sebagai peranan sentral. Jadi sekolah dan guru adalah sarana dalam membantu mengembangkan budaya positif yang akan kita tanamkan nantinya kepada anak didik kita. Nah, itu juga bisa kita budayakan baik di rumah ataupun di sekolah nantinya. Kemudian dalam membangun budaya positif sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa mampu bertindak dan berpikir merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk menciptakan budaya positif tersebut, utamanya dulu harus kita menciptakan suasana lingkungan sekolah, bagaimana gurunya, bagaimana lingkungannya, sehingga mereka akan tercipta nantinya penanaman budaya positif pada diri siswa. Kemudian guru menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dan memulai dari diri sendiri serta menularkan pada siswa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pastinya guru adalah contoh sentral dalam menanamkan budaya positif tersebut kepada siswanya. Bagaimana kita akan menanamkan budaya positif sementara guru saja tidak memberikan contoh yang baik, baik itu dalam bertingkah laku ataupun dalam bersikap. Makanya guru adalah sentral dalam
peranan sentral dalam budaya positif tersebut dengan lingkungan yang aman sehingga bisa tercipta dan mewujudkan profil pelajar Pancasila nantinya. Dan dalam mewujudkan budaya positif kita juga perlu saling berkolaborasi baik itu antara pihak sekolah dengan orang tua dan lingkungan masyarakat. Nah, budaya positif itu sendiri yaitu menanamkan nilai-nilai baik pada siswa untuk menumbuhkan pribadi yang memiliki karakter kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaborasi. Kemudian bagaimana siswa yang mampu menseleksi pengaruh global saat ini dan mempertahankan budaya sendiri tanpa melupakan budaya sendiri. Walaupun banyak yang pengaruh ini seperti bisa kita lihat pengaruh gadget yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Nah, mereka akan tetap bisa menyaring itu semua tanpa melupakan dan tetap mempertahankan budaya sendiri. Nah, salah satu yang kita lakukan di sekolah ini adalah dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang telah kita lakukan dengan kegiatan menitah. Nah, itu salah satu cara kita dalam mempertahankan budaya kita sendiri. Ya, dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tarian daerah, sile itu salah satu budaya positif yang kita pertahankan. Nah, nanti siswa akan mampu menseleksi pengaruh-pengaruh buruk dari zaman saat ini. Kemudian caranya dengan menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di sekolah sehingga mereka bisa membiasakan hal-hal baik tersebut dalam kesehariannya. Nah, akan tertanam di kepala anak, maka akan terbiasa dalam tingkah laku mereka. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, dengan pandangan baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran diferensiasi ini adalah kita harus melihat perbedaan, keunikan dari masing-masing siswa dalam kelas tersebut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada dasarnya anak kita tidak yang sama. Mereka punya kelebihan masing-masing, punya kekurangannya, dan punya keunikannya masing-masing. Ada anak yang terkadang mereka lebih pada pembelajaran ekstra misalnya. Ada mereka lebih juga dalam pembelajaran kesenian. Nah, dalam kita menghadapi sesuatu tersebut kita tidak bisa menghadapinya sama. Baik dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas ataupun memberikan kegiatan ekstrakurikuler kita pada mereka, pasti mereka punya keunikan tersendiri. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Nah, dengan karakteristik setiap siswa yang berbeda, mereka tidak bisa diperlakukan sama. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama di dalam kelas tersebut guru memberikan kegiatan yang memiliki informasi atau ide sehingga mereka mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Kemudian guru tidak memaksakan kehendaknya dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, nilai-nilai positif yang melahirkan nilai kebajikan. Bapak dan Ibu sudah tahu apa profil pelajar Pancasila, karakter-karakter yang diharapkan, elemen-elemen yang diharapkan. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemen selanjutnya mandiri. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Nalar kritis. Ya, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, kebenekaan global. Nah, ini elemen-elemen sikap yang akan kita tanamkan, kita akan harapkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai positif melahirkan nilai kebajikan. Nah, nilai profil pelajar Pancasila tersebut yang pertama beriman dan bertakwa. Bagaimana yang akan kita harapkan pada siswa kita? Pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana hubungannya dengan Tuhannya, bagaimana ibadahnya, kemudian memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupannya. Kemudian elemen yang diharapkan itu akhlak beragamanya,
bagaimana pribadinya, akhlak sesama manusianya, akhlak kepada alamnya, dan akhlak bernegaranya. Itu elemen yang dituntut pada pada elemen beriman dan bertakwa. Kemudian kedua, berkebinekaan global. Apa yang dituntut di situ? Mempertahankan budayanya, identitas dirinya, namun mereka tetap terbuka dengan budaya luar dan menghargainya. Apalagi sekarang pengaruh TikTok contohnya, dalam perkembangan saat ini banyak sekali cara bersikap yang akan mereka contoh. Nah, dengan budaya positif ini bagaimana mereka bisa, walaupun contoh yang tidak baik tersebut, mereka tetap bisa mempertahankan budayanya, cara sikapnya. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan bekerja sama dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas semua yang dilakukan, mampu melakukan sendiri, menjadi anak yang tidak manja. Kemudian bernalar kritis, mampu memproses informasi, mengevaluasi, menganalisis, menyimpulkan. Kemudian kreatif, elemen kreatif ini siswa yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berdampak, mampu menghasilkan gagasan dan karya. Jadi siswa yang inovatif. Kemudian disiplin positif. Pada disiplin positif adalah apa yang disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan atau ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, tanpa adanya paksaan, ya, tanpa adanya kata-kata yang kasar kepada siswa. Itu adalah penerapan disiplin positif. Kemudian dalam menerapkan disiplin positif ini, murid diajarkan dalam memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif menjadikan murid bertanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman, tanpa paksaan, dengan kesadaran intrinsik dari diri mereka sendiri, dengan kesadaran dari diri sendiri. Nah, selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, kasih sayang, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, ketiga kebebasan, freedom, empat kesenangan atau fun, dan kelima penguasaan atau power. Nah, apa dari masing-masing pengertian tersebut? Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, bersifat fisiologis. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis dan bersifat psikologis. Apa itu bersifat fisiologis? Itu seperti makan, kesehatan, rumah makan, dan makan. Itu semua ada kebutuhan yang sangat penting. Makanya bersifat fisiologis. Kemudian bersifat psikologis, merasa aman. Dan terkadang seseorang terpaksa melakukan sesuatu walau bertentangan dengan keyakinannya. Nah, itu artinya bersifat psikologis. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima, meliputi hubungan sosial, saling memberi atau menerima rasa kasih. Anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang ini ingin diterima oleh orang di sekelilingnya, baik oleh gurunya, oleh teman, atau orang tua. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia bersifat kebebasan, artinya memiliki kemandirian untuk mengatur hidupnya tanpa ada pengaruh orang lain. Dan keempat, kesenangan. Nah, rasa gembira. Apa itu kesenangan? Rasa gembira, kemudian bahagia, tawa, rasa ingin bermain. Nah, kesenangan anak-anak ketika mereka saling bersosialisasi dengan teman mereka yang sehati gitu. Nah, kemudian kekuasaan. Kekuasaan ini adalah rasa ingin dianggap. Nah, rasa ingin dianggap, rasa ingin dihargai, diakui oleh orang lain dan dihormati. Nah, anak yang memiliki rasa kekuasaan yang tinggi, biasanya mereka pada akhirnya adalah menjadi seorang pemimpin, memiliki rasa pemimpinan yang tinggi. Kemudian selanjutnya motivasi.
Motivasi mereka perilaku manusia. Motivasinya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, dorongan intrinsik secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia tersebut ada 3. Yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada juga mereka melakukan disiplin berdasarkan motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Inilah yang kita harapkan pada diri murid. Apapun yang beliau positif, hal-hal yang baik mereka lakukan itu berdasarkan dari diri mereka sendiri tanpa ada pengaruh orang lain. Kemudian konsep disiplin identitas gagal. Konsep disiplin identitas gagal ini ada konsep disiplin hukuman dan ada konsep disiplin penghargaan. Yang hukuman itu apa contohnya? Yang menyakitkan, yang tidak nyaman, memberikan rasa takut, bersifat memaksa, menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri. Itu yang dihasilkan dari konsep disiplin identitas gagal. Kemudian penghargaan. Dari penghargaan konsep disiplin penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau penghargaan, mematikan kreativitas, hukum dan sistem rankingan. Orang pas hak untuk menghargai diri sendiri. Nah, dalam konsep disiplin ini, hukuman yang kita berikan ataupun penghargaan itu memiliki adalah konsep disiplin gagal. Kemudian ada lagi konsep disiplin yang sukses. Jadi hukuman dan disiplin tadi adalah salah satu sikap kita yang gagal pada siswa. Dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa itu? Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu ada berupa jangka pendek, kemudian monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, dan murid menghormati peraturan, murid hilang waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian pada restitusi merupakan pilihan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, membentuk karakter murid menjadi siswa yang bertanggung jawab. Murid menghormatinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya sendiri yang mengendalikan kontrol atas dirinya, kontrol yang baik, mendorong disiplin positif. Murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nanti akan lebih dijelaskan lagi dari sisi selanjutnya. Nah, kemudian apa 5 posisi kontrol restitusi tersebut? Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, pemantau, manajer. Ini adalah posisi kita sebagai seorang guru kepada siswa kita. Nah, apa yang posisi dalam pemberi hukuman? Dalam pemberi hukuman itu kadang kita bisa berupa kata ataupun fisik, bersifat menekan dan memaksa. Contoh kata-kata yang biasanya yang kita berikan, pasti kita semua pernah melakukannya. Nah, contohnya, kamu harus patuh pada aturan ini. Patuhi aturan saya. Kamu selalu salah. Kamu pasti terakhir selesai tugasnya. Nah, kata-kata itu tanpa kita sadari kita berada dalam posisi pemberi hukuman kepada siswa. Nah, ciri-cirinya yang lain, guru itu ketika berbicara nada suara yang diberikan tinggi. Kemudian mata melotot, menunjuk-nunjuk dan menghakimi. Ini bersifat memaksa. Kemudian murid menjadi patuh, namun ada rasa memendam amarah. Bahkan siswa nantinya kalau merasa sangat tertekan akan bersifat agresif. Artinya mereka akan melawan kita dengan sikap yang kita berikan kepada mereka. Nah, itu posisi pemberi hukuman. Hal ini bisa kita terapkan baik di rumah ataupun di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini bagaimana? Suara guru atau orang tua rasanya lembut, namun dari kata-kata yang dikeluarkan membuat anak merasa tidak nyaman, ada rasa bersalah dan akhirnya ada rasa rendah diri. Nah, contohnya, Bapak kecewa sekali dengan kamu. Coba kamu renungkan, kalau orang tua kamu tahu bagaimana perasaannya jika kamu melakukan ini. Jadi kita memberikan rasa kepada anak itu rasa bersalah, rasa menyalahkan diri sendiri. Nah, konsekuensinya apa? Murid akan merasa bersalah, takut mengecewakan orang lain, merasa jadi orang yang gagal,
menahan perasaan. Nah, saat nantinya apabila kita melakukan ini seringkali apabila rasa tersebut ditahan oleh anak tersebut sangat lama, dalam waktu yang lama, di posisi dia tidak bisa menahan rasa amarahnya, maka dia bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain dengan rasa yang bersalah yang kita berikan kepada anak tersebut. Kemudian ketiga, posisi guru sebagai kontrol teman. Nah, pada posisi ini guru melakukan pendekatan dengan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Apa itu pendekatan persuasif? Pendekatan dengan komunikasi khusus dengan tujuannya mempengaruhi sikap, pendapat, serta perilaku siswa. Nah, ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Hubungan baik antara guru dan siswa akan terjalin, bahkan memiliki hubungan yang sangat erat. Kemudian dampak negatifnya apa? Jika suatu saat guru tidak membantu, maka siswa akan merasa sangat kecewa dan siswa hanya akan membutuhkan guru tersebut karena merasa sangat dekat dengan guru tersebut. Nah, contoh kata-kata yang ada dalam posisi kontrol teman ini adalah, ayo bantulah demi Bapak, ayo kamu harus ingat bantuan ibu, atau bagaimana sih kamu, sambil tersenyum, sudah tidak apa-apa. Lanjut boleh nih. Kemudian ada lagi posisi kita sebagai guru pada posisi pemantau. Yang pertama mengawasi. Pemantau itu artinya mengawasi. Nah, pada posisi ini memiliki aturan dan konsekuensi untuk siswa, menggunakan sanksi dengan memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, contoh pertanyaan pemantau itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu apa konsekuensi dari kesalahan yang kamu lakukan? Kamu tahu apa akibatnya seandainya kamu melakukan hal tersebut? Nah, nada guru dalam berbicara, suaranya datar, bahasa tubuh formal. Gitu. Dari posisi ini, siswa memahami konsekuensi yang akan diterima apabila mereka melanggar aturan. Guru dalam menghadapi siswa tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Jadi kita menyuruh mereka memikirkan sendiri apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian yang terakhir itu posisi kontrol manajer. Ada kita sebagai manajer bagi siswa kita. Nah, pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung mereka dalam menemukan solusi dari permasalahan yang telah mereka buat. Nah, pada posisi ini juga guru memiliki keterampilan. Jadi dalam posisi kontrol manajer telah memasukkan posisi kontrol sebagai teman dan telah memasukkan posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, kata-kata yang diucapkan itu contohnya apa yang kita yakini? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, contoh kata yang lainnya, kita telah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira apa sah dari kesepakatan kelas tersebut? Apa yang kesalahan yang telah kamu lakukan? Jadi kita memberikan pertanyaan balik kepada siswa dengan mereka memikirkan sendiri apa kesalahan mereka yang telah mereka lakukan. Kemudian pada posisi ini kita tidak mengatur perilaku siswa, tapi membimbing mereka untuk mengatur dirinya sendiri, menyadari sendiri kesalahan yang telah mereka lakukan tanpa menyalahkan. Ya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut apa yang telah posisi apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Penghukum. Nah, pada posisi penghukum itu bagaimana tadi Pak Bus Rizal? Ya, memberikan hukuman ya. Memberikan hukuman. Jadi sikap kita agak keras ya. Nah, kemudian sebelumnya saya mau tanya apakah sudah pernah melakukan dari 5 posisi itu, posisi manajer sudah pernah belum kita lakukan? Belum. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pemberian materi ini, mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan meletakkan posisi yang tepat kita untuk siswa kita nantinya ataupun anak kita di rumah nantinya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu.
Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumah karena jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatumu sesuai peraturan. Kira-kira posisi apa ya pada kasus Sabrina ini? Sebagai posisi apa, Bu Roza? Penghukum, ya, benar sekali, penghukum. Nah, kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, pertanyaan yang akan diajukan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, pada posisi kasus tersebut, posisi apa tadi Bapak Ibu? Kenapa bisa dikatakan sebagai posisi penghukum? Karena disuruh tidak memakai sepatu. Bersifat memaksa ya Bapak Ibu, bersifat memaksa. Nah, bila seandainya Bapak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang harus dikatakan oleh Pak Lukman kepada Sabrina? Menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, menanyakan aturan-aturan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama kepada Sabrina. Yang kemudian yang kedua, kira-kira bila Anda dalam kelas sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Untuk apa gunanya anak kita diberi peraturan harus memakai warna yang sama di sekolah kita, Bapak Ibu? Kesenjangan sosial. Untuk apa? Supaya tidak terjadi kesenjangan. Oh iya, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial nantinya ya. Jadi aturannya harus warna yang sama dan bentuk seperti yang sama. Itu gunanya. Nah, kemudian ketiga, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bagaimana kira-kira langkah yang telah diambil Pak Lukman tersebut sudah tepatkah atau belum? Belum, karena belum dalam posisi manajer. Nah, Pak Lukman memberikan sentilan yang sangat keras pada Sabrina sehingga Sabrina merasa tidak nyaman. Untuk jangankan dalam kelas, di luar kelas pun dia tidak berani untuk keluar dari kelasnya. Nah, jadi memberikan rasa bersalah, semua rasa ada pada Sabrina sehingga dia akhirnya nanti kalau kita dalam sebagai posisi penghukum, anak akan memiliki rasa dendam terhadap gurunya. Nah, untuk agar anak tidak melanggar aturan yang telah disepakati bersama, maka dengan siswa kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu ada tata tertib kelas atau aturan kelas kan Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang keyakinan kelas yang tujuannya itu membuat kesepakatan kelas secara bersama. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm?
saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki aturan tersebut? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat di kerumunan kayak ramai pada waktu pandemi sebelumnya? Keselamatan. Ya, tujuannya adalah untuk keselamatan. Nah, kita melakukan peraturan tersebut apakah karena paksaan? Kemauan sendiri. Lanjut boleh nih. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu budaya positif, disiplin positif yang akan kita terapkan nantinya dalam membangun budaya positif di kelas ataupun di sekolah dengan tujuannya nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu seperti 6 elemen yang kita harapkan pada profil pelajar Pancasila yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian keyakinan kelas adalah dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau dulu tata tertib atau aturan kelas itu hanya guru yang membuat tanpa menanyakan kembali kepada siswa, tanpa membuat bersama siswa. Nah, sekarang keyakinan kelas ini dibuat bersama antara guru dan siswa, sehingga siswa menyadari sendiri apa aturan yang telah mereka buat bersama. Nah, kemudian tujuan kelas adalah menumbuhkan budaya positif bagi siswa sebagai acuan dalam penilaian sikap untuk menciptakan kelas yang kondusif. Nah, kesepakatan kelas itu adalah menuntun nilai positif yang berujung nantinya pada keyakinan kelas. Nah, dalam kegiatan membuat keyakinan kelas ini, kita memberikan pengarahan kepada siswa tentang kesepakatan kelas yang akan dibuat. Bagaimana caranya, apa saja yang akan dilakukan, kita jelaskan dulu kepada siswa kita. Kemudian mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat yang perlu disepakati. Apa saja hal-hal kira-kira yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Kemudian dari hasil semua keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, mereka menempelkan semua masukan-masukan curah pendapat tersebut di papan tulis. Kita bisa menggunakan nantinya stick note. Nah, curah pendapat mereka tuliskan di stick note nantinya. Kemudian merucutkan curah pendapat itu ke dalam keyakinan kelas. Nah, ini contoh kegiatan yang telah saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas di kelas 1. Kami membuat bersama, yang pertama kami dijelaskan, kemudian apa saja hal-hal yang perlu mereka lakukan, boleh lakukan atau tidak boleh mereka lakukan. Mereka menyadari sendiri apa saja yang tidak, hal positif, hal negatif yang tidak boleh mereka lakukan, apa saja hal positif yang harus mereka lakukan. Jadi itu dari mereka sendiri. Kemudian membagikan stick note, mereka mencurahkan semua hasil pikiran mereka, keyakinan mereka di stick note tersebut. Nah, kemudian ini guru bersama siswa menempelkan nanti hasil pajangannya dan membagikan kepada siswa. Lanjut boleh nih. Nah, itu adalah hasil. Nah, ini mereka mencurahkan keyakinan kelas yang akan mereka buat. Hal positif apa, kemudian hal apa yang harus mereka lakukan di kelas. Nah, kelas bagaimana yang mereka harapkan. Nah, ini dia. Nah, mereka buat kelas yang diharapkan, kemudian membuat keyakinan kelas yang mereka buat dan memajangnya di depan kelas. Nah, mereka secara bergantian membaca kesepakatan dari keyakinan kelas yang telah mereka buat. Jadi mereka menyadari sendiri apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, ini adalah keyakinan yang telah dibuat oleh kelas 1 bersama guru, yaitu yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap santun kepada guru, saling menyayangi dengan teman, meletakkan sampah ke tempatnya, melaksanakan tugas pikir, menjaga semua barang yang ada di kelas, sedekah subuh setiap hari, berpakaian rapi, mendengarkan guru, meminta izin jika ada keperluan dan bersikap tertib. Jadi keyakinan kelas ini bisa juga nanti cobakan di kelas masing-masing ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Kemudian hasil keyakinan kelas tersebut jangan lupa dipajang di kelas kita agar mereka selalu bisa membaca, memahami dan melaksanakan serta menerapkan dalam keseharian mereka.
Kemudian ada lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut boleh ini? Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada diri siswa. Penerapan segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, proses segitiga restitusi ini diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Nah, jadi segitiga restitusi ini kita gunakan untuk apabila dalam siswa kita ada yang bermasalah, maka kita menggunakan segitiga restitusi ini. Guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja dilakukan oleh siapapun. Seorang guru diharapkan mampu memasuki relung hati murid sehingga hal yang tersampaikan terpatri. Jadi bagaimana langkah-langkah kita dalam menghadapi masalah siswa yang bermasalah, maka kita menggunakan konsep segitiga restitusi. Ada kemudian tahapan-tahapannya, ada dari masing-masing segitiga restitusi tersebut adalah yang pertama, apa itu tahapannya? Yang pertama menstabilkan identitas. Apa sih yang menstabilkan identitas? Yang bagian dasar dari segitiga tersebut bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian kita harus mampu meyakinkan mereka dalam kalimat seperti ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu biasa, namun kita harus berusaha memperbaikinya. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan ini, anak akan berpikir lebih rasional. Saat itulah kita menstabilkan identitas mereka. Nah, mereka membantu mereka untuk tenang dan mencari solusi dari permasalahannya. Artinya kita dari kesalahan yang telah mereka buat, kita tidak memojokkan dan kita tidak menyalahkan anak. Nah, kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi yang segitiga restitusi apa yang pertama Bu Rosa? Tadi menstabilkan identitas. Langkahnya tidak bisa kita kurangi satu-satu. Dalam segitiga restitusi, 3 langkah tersebut harus kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kata-kata yang diucapkan guru dalam langkah validasi tindakan yang salah ini yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus memperbaiki sikapmu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasannya. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah tindakan yang salah yang telah kita lakukan pada segitiga restitusi. Nah, dari pertanyaan tersebut bisa kita tanyakan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut, menanyakan alasan, ya, tanpa tidak ada juga kata-kata yang terlihat menyalahkan. Jadi karena setiap anak berbuat dan bertingkah laku pasti mereka memiliki alasan mengapa mereka bertindak. Jadi kita tanyakan alasan kepada mereka dalam kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, pada tahap ini peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Nah, apa contoh kata-kata dalam mengucapkan kata-kata tersebut dan pada menanyakan keyakinan? Contohnya, kamu mau jadi orang seperti apa? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Setelah kamu bercerita dengan ibu, bagaimana perasaanmu? Jadi anak dan guru itu saling bercerita. Jadi kita menyelesaikan masalah itu bukan di depan
rame di depan guru yang lain, kita memanggil siswa untuk menyelesaikan masalah, saling berbagi antara guru dan siswa, saling curhat, saling bercerita tanpa menyalahkan, tanpa memojokkan, untuk mencari penyelesaian masalah. Nah, dalam menanyakan keyakinan kelas, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2 telah kita laksanakan, maka keyakinan kelas, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi melalui segitiga restitusi, siswa dapat menyadari sendiri kesalahan yang mereka lakukan berdasarkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, keyakinan kelas yang kita buat adalah kontrol diri siswa dengan memberikan kepercayaan penuh pada murid yang bermasalah. Mereka akan menyadari sendiri dengan solusi terbaik untuk dirinya dan orang lain dengan bimbingan guru. Jadi di sini guru bersifat membimbing mereka. Nah, kemudian ada langkah dan teori kontrol. Dalam yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dalam teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian dalam langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi. Jadi semua perilaku intinya memiliki alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Yang ketiga, langkah segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Artinya kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari diri sendiri. Nah, ini salah satu yang telah dilakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi, yaitu salah satu siswa di kelas 1 memang ada bermasalah, suka memilih-milih teman pada waktu itu. Akhirnya saya sebagai wali kelas memanggil anak tersebut. Ingat pada penyelesaian segitiga restitusi, kita jangan memperlihatkan wajah kita atau mimik kita sebagai seorang pemberi rasa bersalah ataupun sebagai pemberi hukuman kepada siswa. Jadi kita dan siswa saling bertanya jawab, saling berbagi, sehingga mau bercerita, memberikan alasan mereka mengapa dia melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan, sehingga nantinya akan ada perubahan. Ya Bapak Ibu. Nah, itu hal yang bisa saya bagi pada pertemuan kita. Mudah-mudahan baik itu segitiga restitusi ataupun budaya positif yang kita harapkan di sekolah ataupun di kelas kita ini nantinya bisa kita terapkan di kelas masing-masing ataupun di sekolah kita, sehingga kita bisa nantinya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan, yang kemudian yang diharapkan kurikulum Merdeka pada saat ini, ya, sehingga menciptakan siswa yang mandiri, yang mau berkolaborasi, yang mau saling berbagi, yang memiliki sikap-sikap positif dalam dirinya. Nah, semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, SD 10 Kubang Pipi, Kecamatan Baso ini. Nah, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas saling berkolaborasi dan mau berbagi pada hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf atas semua kesalahan kekurangan saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.